Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi juga. Baik, Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk bertemu lagi pada hari ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, dipersilahkan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan kelas. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen ya. Jadi dengarkan nama kalian baik-baik. Suryaningsih. Suryaningsih. Hadir, Bu. Ya. Siti Aminah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint untuk sebagai bahan materi pelajaran kita pada hari ini. Izinkan Ibu men-share screen ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu telah menampilkan gambar. Dari gambar yang Ibu tampilkan, menurut anak-anakku sekalian, gambar yang Ibu tampilkan itu tentang apa? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Yang lain? Saya tidak tahu, Bu. Oke, kalau tidak tahu, baik Ibu akan memberikan clue ya anak-anak. Nah, di sini itu gambarnya terdapat beberapa orang di berbagai penjuru negara. Nah, adapun cara-cara mereka berkomunikasi baik melalui telepon ataupun surat dan sebagainya. Nah, dari clue yang Ibu berikan dari anak-anakku sekalian, apakah sudah terlintas di pikiran kalian apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Globalisasi, Bu. Nah, benar sekali Anandaku. Jadi hari ini kita belajar tentang globalisasi. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian globalisasi, yang kedua menguraikan gejala-gejala globalisasi, dan yang ketiga yaitu menjelaskan proses globalisasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari globalisasi. Nah, langsung saja secara singkat Ibu jelaskan ya. Nah, secara etimologis kata globalisasi diambil dari kata global yang berarti bola dunia. Kemudian kata ini berubah menjadi global yang diartikan sebagai universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Nah, dari kata itulah muncul istilah globalisasi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua itu 13 gejala-gejala globalisasi. Nah, pada umumnya globalisasi ditunjukkan dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya perdagangan global. Kedua, meningkatnya aliran modal internasional di antaranya investasi langsung dan luar negeri. Yang ketiga, meningkatnya aliran data lintas batas, misalnya penggunaan internet, satelit komunikasi, dan telepon. Yang keempat, adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang internasional di mahkamah internasional. Yang kelima, adanya gerakan untuk memperjuangkan keadilan internasional. Selanjutnya,
Yang keenam, pertukaran budaya internasional, misalnya pertukaran film-film Hollywood dan Bollywood. Yang ketujuh, menyebar luasnya multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya. Yang kedelapan, meningkatkan perjalanan dan turisme lintas negara. Yang kesembilan, meningkatnya imigrasi termasuk imigrasi legal. Yang ke-10, berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. 11, berkembangnya sistem keuangan global. Dan yang ke-12, meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan multinasional. Dan yang terakhir yaitu yang ke-13, meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional seperti IMF, WTO, dan WIPO yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang proses globalisasi. Secara singkat ya anak-anak, nah yang dimana proses globalisasi ini tidak hanya berlangsung pada saat ini, melainkan sudah dimulai sejak masa lampau. Nah, contohnya para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menyusuri negara lain, baik melalui jalur darat, misalnya jalur sutra maupun jalan laut untuk berdagang. Nah, proses globalisasi selanjutnya ditandai oleh zaman eksplorasi dunia secara besar-besaran. Nah, hal itu dapat kita lihat di Indonesia yaitu dengan berdirinya perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, dan British Petroleum dari Inggris. Proses globalisasi terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunis di dunia runtuh. Kehancuran ini membuka pintu bagi para kapitalis. Mereka seakan-akan mendapat pembenaran tentang kemampuan kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Seperti itu anak-anak. Nah, itulah tadi pemaparan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, untuk kelompok yang pertama yaitu untuk Siti Aminah tentang ciri-ciri globalisasi. Sedangkan untuk kelompok kedua yaitu Suryaningsih tentang aspek-aspek globalisasi. Nah, Ibu berikan waktu berdiskusi sekitar 15 menit ya anak-anak. Nah, anak-anak juga dapat memperoleh bahan diskusi kalian melalui literatur ataupun internet. Nah, silakan anak-anak berdiskusi. Baik, Bu. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis dan cukup waktu yang Ibu berikan, nah, Ibu akan tunjuk ya dari salah satu kelompok yang akan naik untuk mendiskusikan hasil dari diskusinya. Ya, Ibu tunjuk Ananda Siti Aminah untuk membacakan hasil diskusinya mengenai ciri-ciri globalisasi. Dipersilahkan Anandaku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok saya mengenai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek. Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Contohnya, yang kedua, pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Pasar dan produksi ekonomi di tiap negara menjadi saling bergantung akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama adalah ciri-ciri globalisasi. Misalnya, meningkatnya masalah bersama pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Pertukaran budaya menjadi contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat mudah ditemukan. Baik, jadi itulah hasil dari diskusi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok Siti Aminah ya. Nah, sampailah kita pada penghujung pertemuan kita hari ini. Baik, Ibu akan
mengenai materi kita tentang globalisasi, yang dimana globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan di setiap penjuru dunia dan tidak ada batasan-batasan dalam suatu negara dan melahirkan dan melalui sebuah proses yang seperti Ibu tadi jelaskan ya. Baik, sekian dari Ibu. Mungkin dari ketua kelas bisa menyiapkan kelas. Baik Bu, duduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu anak-anak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, baik anak-anakku. Terima kasih banyak Bu.